Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sabo dan Bu Diana selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rumnur Anggraini, Prodi Bisnis Digital. Pada kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil pembelajaran video Google BigQuery. Nah, apa sih BigQuery itu? BigQuery adalah teknologi atau alat analisis data yang dirancang untuk mengelola dan menganalisis big data. Nah, big data ini apa sih? Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga sulit jika diolah dengan metode yang tradisional. Nah, ini ada contoh penggunaan. Kalau tadi adalah definisi BigQuery, kalau sekarang adalah definisi dari Google BigQuery. Nah, Google BigQuery adalah layanan yang menyediakan teknologi BigQuery berbasis cloud, sehingga memudahkan pengguna mengolah dan menganalisis big data dengan cepat dan efisien. Nah, cara kerjanya ini serverless, penyimpanan data yang kolumnar, pemrosesan paralel, eksekusinya menggunakan bahasa SQL, hasilnya instan. Kalau biaya ini cuma sekali. Terus fitur-fiturnya ini model tanpa serverless, pemrosesan cepat, analisis real time, bahasa yang digunakan SQL, terintegrasi dengan cloud, skalabilitasnya tinggi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan Google BigQuery. Nah, berikut adalah cara penggunaan Google BigQuery. Kita langsung coba aja ya. Pertama-tama, cari Google BigQuery di Google. Setelah itu, klik ini. Nah, teman-teman bisa bikin new project. Namain sesuai yang dimau teman-teman. Tadi saya udah bikin projectnya, itu project data analis. Habis itu ke navigation, klik BigQuery. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik add. Lalu untuk datanya itu bisa dari local file ya. Saya punya datanya. Kayak gini. Terus namain datasetnya. Bisa bikin dataset baru. Namain yang teman-teman mau, misalnya nah, terus di sini location file location type-nya itu bisa diubah, bisa Eropa atau Amerika, terserah. Kalau saya pakainya US. Habis itu ini nggak bisa kalau pakai spasi, jadi bikin. Nah, ini udah jadi nih datasetnya, itu namanya Warmindo suka-suka. Lalu bikin tabelnya, misalnya suka skemanya ini auto detect. Setelah itu create table. Nah, kita buka nih. Nah, ini tadi data yang udah ditambahin berdasarkan file yang udah ditambahin. Reviewnya kayak gini. Nah, ini hasilnya, hasil data yang tadi diintegrasikan ke Google BigQuery. Nah, gimana nih kalau misalnya nggak punya datasetnya? Pertama, teman-teman bisa download di Kaggle, penyedia dataset yang bisa digunakan, atau tadi project, terus bikin dataset dulu. Tadi kita udah bikin ya dataset. Habis itu
teman-teman bisa bikin dari dataset ini, kita bisa bikin tabel sendiri. Tabelnya itu misalnya mau tabel kosong. Datasetnya ini kita namain misalnya tabelnya percobaan. Nah, di sini teman-teman bisa bikin nih, misalnya kolomnya ID, berarti ininya integer, terus tambah lagi nama, ini string bentuknya, bisa identifikasi ya gitu. Ini bisa ditambah lagi, tambah lagi. Nah, misalnya kita 2 aja kayak gini. Nah, ini tabel baru nih. Udah langsung bikin tabel baru. Setelah itu kita buka query. Kan ini tabelnya kosong ya. Kita lihat nih. Tabelnya hasilnya nggak ada karena emang tadi kosong. Nah, untuk itu teman-teman bisa pakai SQL di dalam query tadi, yaitu dengan formulanya insert into, terus nama datasetnya, nama titik, nama tabel. Pastikan juga ada kutipnya ini sesuai yang ada di sini ya. Namun saya nggak bisa contohkan karena penggunaan SQL tersebut memerlukan berlangganan. Nah, terus teman-teman juga bisa nih bikin dari hapus dulu. Ini di query baru, hapus. Kalau tadi kan bikin tabelnya kayak gini, dari sini ya. Di sini, create table. Nah, bisa juga bikin tabel dari SQL dengan SQL. Nah, formulanya itu seperti ini. Namun, penggunaan fungsi tersebut harus berlangganan. Jadi, saya nggak bisa memberitahu cara penggunaannya. Tapi, intinya formula ini seperti ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, penulisannya kayak gini, pastiin ada, terus ada kutipnya. Ini ya. Selanjutnya kita akan coba untuk mengolah yang tadi data udah dimasukkan ke dalam sini ya. Query. Nah, ini otomatis nih buat nampilin datanya. Tapi kita harus menambahkan bintang. Setelah itu run. Nah, ini tuh hasil datanya. Nah, hasil data ini bisa kita simpan. Penyimpanannya ini berbagai, ada 3 jenis, yaitu untuk personal. Kita coba ya, satu-satu. Untuk personal, terus untuk yang memiliki izin, sama untuk publik. Misalnya kita mau yang personal dulu. Save. Nah, lihat nih, di save queries. Itu tandanya kayak gini kalau personal, orang satu. Nah, kalau misalnya kita mau save lagi nih. Nah, kalau yang memiliki izin tuh kayak gini tandanya. Terus misalnya mau untuk public juga bisa. Area error. Oke, kalau tadi cara save-nya untuk yang memiliki izin dan personal, kalau sekarang cara save kalau misalnya
public nih siapa aja bisa lupa ya. Udah deh. Kalau public tandanya kayak gini, kalau personal ini, kalau ini yang memiliki izin aja. Nah, terus query ini juga bisa di schedule. Schedule-nya, tapi penggunaan schedule ini harus mengaktifkan API. API ini yang mana harus berlangganan. Nah, baik, selanjutnya kita lihat tadi hasil query-nya itu kayak gini. Nah, query-nya ini bisa ditampilkan dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram ini menggunakan eksternal web, yaitu pakai Looker Studio. Nah, kalau kita pakai Looker Studio itu nanti dia otomatis ngeluarin diagram, atau nanti kita bisa bikin diagram baru. Nah, ini diagram yang otomatis. Kita bisa bikin juga misalnya diagram donat. Tentang tanggalnya itu tanggal transaksi, nama produk, atau mau diganti jadi jenis pembayaran. Nah, di sini langsung kelihatan nih persentase dari pembayaran kris, pembayaran cash, pembayaran dana, dan lain-lain. Oke, itu aja fitur-fitur yang mau dijelaskan. Oh ya, selanjutnya mau jelasin ini. Kalau di produknya Google BigQuery ini, salah satunya ada data transfer. Nah, data transfer ini sebenarnya sama kayak menghubungkan data ke sumber data, tapi sumber datanya itu yang nggak ada di dalam komputer. Jadi membutuhkan penghubung, misalnya pakai kabel atau apa gitu. Itu sumber datanya bisa sampai 170 data, atau sumber datanya bisa dari Google Ads dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan saya berdasarkan hasil pembelajaran video Google BigQuery. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.